Di pertemuan minggu lalu, di pertemuan yang keempat, kita sudah sama-sama melihat bagian dari Injil Lukas, di mana Yesus yang hadir dan menyapa khususnya kepada orang-orang yang dalam tanda kutip disingkirkan oleh masyarakat Yahudi. Orang-orang yang berdosa, para pemungut cukai, lalu Yesus dengan gembira, dengan senang hati berkumpul bersama dengan para pendosa dan bahkan makan bersama mengunjungi rumah Zekius si pemungut cukai. Dari sana orang-orang yang berdosa menjadi bertobat karena pertobatan atas sapaan Yesus memunculkan pertobatan karena adanya sukacita, bukan karena takut atau karena malu. Jadi orang mengenal Yesus, mengalami kebersamaan dengan Yesus, sehingga memunculkan pertobatan. Di bagian kedua juga kita sudah melihat mengenai perumpamaan. Ada 3 perumpamaan yang dibahas, yaitu perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan juga perumpamaan tentang anak yang hilang. Dari situ kita bisa melihat ada 3 model perumpamaan untuk menjelaskan pertobatan. Yang pertama, domba yang hilang, modelnya adalah pertobatan yang proaktif untuk mencari apa itu pertobatan. Lalu kemudian dirham yang hilang, pertobatan yang muncul karena kita atau manusia ditemukan oleh Tuhan sehingga kita bertobat. Dan yang ketiga, model yang ketiga yaitu anak yang hilang, bentuknya menurut yang saya pahami adalah munculnya kesadaran setelah kita tinggal atau bertemu dengan Tuhan, baru kita memunculkan kesadaran untuk bertobat. Nah, malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan Pak Seto Marsunu untuk melihat bagian lain dari Injil Lukas. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Seto. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Selamat malam, Pak. Kita akan melihat bagian akhir dari kisah Yesus dalam Injil Lukas. Dan malam ini kita akan lihat lebih dulu kisah sengsara dan kematian Yesus ya. Baru kemudian nanti di pertemuan berikut kita akan melihat ini kisah kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke surga. Nah, setelah mengadakan perjalanan dari Galilea, ya, kita sudah melihatnya mulai dari bab 9 ayat 51. Kemudian Yesus sampai di Yeriko, di rumah Zakius, dan setelah itu Yesus melanjutkan perjalanan. Sekarang Bapak Ibu, silahkan ke bab 19, mulai dari ayat 28. Kita lihat jalan ceritanya dulu ya. Bab 19 ayat 28. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Lalu di ayat 29, Yesus sampai ke Bukit Zaitun. Kemudian dari situ naik keledai memasuki kota Yerusalem. Lalu 1945, lihat, Yesus mengusir para pedagang yang berjualan di Bait Allah, dan di situ Bapak Ibu mulai muncul soal di ayat 47. Para imam kepala dan ahli Taurat, orang-orang terkemuka dari bangsa Yahudi, berusaha membinasakan Yesus. Nah, kemudian setelah Yesus mengusir para pedagang dari Bait Allah, kita melihat ada konflik ya antara Yesus dengan para pemuka Yahudi di Yerusalem. Di bab 20 ayat 1 sampai dengan 8 kita melihat
Ini, para pemuka Yahudi mempertanyakan kuasa yang dimiliki oleh Yesus sampai dia berani mengusir para pedagang di Bait Allah. Menanggapi pertanyaan Yesus itu, Yesus ganti mengajukan pertanyaan. Sehingga pertanyaan yang diajukan para pemuka Yahudi tidak dijawab oleh Yesus. Dan kemudian yang selanjutnya terjadi, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur. Dan ini jelas perlawanan terhadap para pemuka Yahudi. Nah, para pemuka Yahudi lebih sungguh-sungguh, ayat 19, 20-19, mencari jalan untuk menangkap Yesus. Nah, untuk menjebak Yesus supaya Yesus bisa ditangkap, maka disuruhlah orang-orang untuk bertanya tentang membayar pajak. 20 ayat 20. Nah, kemudian usaha ini tidak berhasil. Jadi mereka tidak menemukan alasan untuk bisa menjerat Yesus. Nah, kemudian lihat sekarang agak melompat ke bab 22. Yang harus diingat, para pemuka Yahudi pengen membunuh Yesus. Perhatikan membunuh Yesusnya ya. Nah, di bab 22 ayat 1 dikatakan ini hari raya roti tidak beragi. Ini Paskahan. Lalu lihat ayat 2. Imam kepala ahli Taurat mencari jalan bagaimana dapat membunuh Yesus. Kemudian setelah itu lihat ada Yudas Iskariot yang kerasukan iblis menemui para pemuka Yahudi untuk menyerahkan Yesus. Nah, malam itu, malam Paskahan, jadi Yesus dan murid-muridnya melakukan ini perayaan Paskah, dan sesudah itu, lihat 22 ayat 39. 22, 39. Yesus setelah jamuan Paskah ya, pergi ke Getsemani, berdoa di situ, dan kemudian orang-orang yang disuruh oleh para pemuka Yahudi, 47 dan seterusnya, datang untuk menangkap Yesus. Kemudian ayat 54, Yesus dibawa ke rumah imam besar, dan kemudian 22, 63 dan seterusnya, ini Yesus di sidang. Sidang, ya memutuskan bahwa Yesus sudah menghujat Allah. Tapi kemudian lihat bab 23, Yesus dibawa kepada Pilatus. Disidang lagi, bukan oleh mahkamah agama, tapi oleh Pilatus. Dari Pilatus, Yesus dihadapkan kepada Herodes. 23 ayat 8. Dari Herodes, Yesus dibawa kembali ke Pilatus. Dan kemudian Pilatus mengambil putusan untuk menyalibkan Yesus. 23 ayat 33, Yesus dibawa ke Golgota, Bukit Tengkorak, lalu disalibkan. Yang kemudian terjadi ayat 44, Yesus mati di kayu salib, dan kemudian ayat 50, jenazah Yesus diturunkan dari kayu salib lalu dikuburkan. Begitu jalan ceritanya. Nah, yang nanti Bapak Ibu tolong amati, kita perhatikan ya. Saya mulai dengan pertanyaan aja deh. Apa alasan para pemuka Yahudi menangkap Yesus? Tuduhan terhadap Yesus apa? Ketika Yesus ditangkap. Menghujat Allah. Menghujat Allah. Gitu ya. Dan nanti kita perlu klarifikasi. Kita lihat dengan jelas tentang hal ini. Kemudian yang berikutnya kita juga perlu perhatikan
itu bagaimana di dalam Injil Lukas ditunjukkan bahwa Yesus tidak bersalah. Nanti kita harus lihat 3 kali Pilatus mengatakan tidak menemukan kesalahan, dan 1 kali kepala pasukan mengatakan Yesus bukan orang yang bersalah. Nah, itu hal yang perlu kita lihat nanti kalau ya masih ada waktu, kita baru akan lihat tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Sekaligus kita ya bisa jadi perlu diskusi tentang ini antara Yudas dengan Petrus ini. Yudas dengan Petrus. Baik, kita kembali ke bab 19 ketika Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai. Bab 19 mulai dari ayat 29. Ketika telah mendekati Betfage dan Betania di bukit yang bernama Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu kamu memasukinya, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, silahkan membayangkan kota Yerusalem yang ada di sebuah bukit. Kemudian ada bait Allah di bukit itu, bait Allahnya menghadap ke timur. Nah, di sebelah timur Yerusalem itu ada lembah Kidron, dan di seberang lembah itulah Bukit Zaitun. Jadi dari Yeriko, dari rumah Pak Zakius, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai di ini Bukit Zaitun, lalu pandangan mengarah ke barat dan sudah tampak kota Yerusalem. Dan kemudian Yesus berpesan kepada 2 orang muridnya, "Kamu pergi sana ke desa yang ada di depanmu. Kemudian di situ kamu akan menemukan seekor keledai muda belum pernah ditunggangi orang. Kamu kemudian bawa ke sini. Kalau ada yang bertanya, jawab, Tuhan memerlukannya." Nah, ayat 32, lalu pergilah mereka, 2 orang tadi, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepas keledai itu, berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Jadi, apa yang dikatakan Yesus terjadi, 2 murid tadi membawa keledai, dan kemudian Yesus menunggang keledai itu untuk menuju Yerusalem. Nah, nanti pertanyaannya gini, dari Galilea sampai Bukit Zaitun, Tuhan Yesus jalan kaki. Ini tinggal menyeberangi lembah untuk sampai ke Yerusalem, kok malah naik keledai. Ini pasti ada sesuatu yang mau ditunjukkan. Nggak mungkin kita mengatakan, ini Tuhan Yesus kehabisan tenaga, kelelahan, lalu harus perlu keledai. Pasti bukan itu. Ada sesuatu yang mau ditunjukkan oleh Yesus dan kita akan melihatnya segera. Nah, kemudian lihat ayat 36. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka orang banyak mengamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia mendekati Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Tunggu Bapak Ibu, sampai di sini tolong amati. Semua murid yang mengiringi. Ini bukan hanya 12 rasul. Jadi bukan sekedar rasul, tapi juga ada murid-murid. Kalau kita melihat ke belakang, kita akan menemukan ada 7 orang murid yang diutus
oleh Yesus. Kemudian kalau kita membaca kisah para rasul, orang-orang Galilea, murid-murid Yesus kumpul untuk menunggu Roh Kudus, itu ada 120 orang. Murid-murid yang dimaksudkan di sini lebih luas dari itu semua. Bapak Ibu silahkan mengingat orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang setia mendengarkan Yesus, yang ingat ikut makan roti ketika Yesus mengadakan mukjizat. Orang-orang itu datang dari Galilea kalau begitu. Kenapa? Memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Ingat Yesus buat mukjizat di Galilea kebanyakan. Bagian besarnya dibuat di Galilea. Nah, mereka semua mengiringi Yesus. Lalu mereka berkata, ayat 38, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat tinggi. Nah, lihat ini suasana sudah ramai sekali ini. Bapak Ibu silahkan membayangkan Yesus dipuji sebagai Raja. Orang banyak itu berpikir bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan. Orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus itu kan dijajah oleh penguasa Romawi. Di zaman Daud dulu mereka jaya, Israel jaya. Tapi setelah anak Daud, yaitu Salomo meninggal, kerajaannya pecah. Lalu pecahan, jadi dua kan. Nah, dua kerajaan ini kemudian kalah, hancur. Dan mereka nggak punya kerajaan lagi. Anak Daud, keturunan Daud tidak pernah menjadi raja lagi. Tapi mereka percaya Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud. Nah, mereka sekarang memuji Yesus sebagai raja. Yang mereka bayangkan adalah tidak lama lagi Tuhan Yesus akan menggerakkan orang-orang Yahudi untuk melakukan perlawanan terhadap Roma, mengusir prajurit Roma yang di Yudea. Sesudah itu, Yesus akan berdiri dalam kejayaan dan kemudian menduduki tahta sebagai Raja Israel. Itu yang mereka harapkan. Itu yang dipikirkan oleh para pemuka, orang-orang yang selama ini mengikuti Yesus. Bapak Ibu tolong bab 19-nya diberi tanda. Lalu Bapak Ibu silahkan kembali ke Lukas bab 2. Lukas bab 2 ya. Lihat ke ayat 31 dan 32. Lukas bab 1 ayat 31 dan 32. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamakan dia Yesus. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Yesus anak Daud yang akan menduduki tahta Daud, bapa leluhurnya. Nah, kemudian yang ayat 33, ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kita perlu mendiskusikan ini lebih panjang. Jadi yang sekarang ini Bapak Ibu tolong perhatikan, kepada Yesus akan diberikan tahta Daud, dan kemudian dia disebut sebagai anak Allah. Terus satu lagi, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, kemudian apa yang harus dipahami kalau mendengar Yesus Raja? Nah, kita kembali ke bab 19. Nanti harus jelas ini. Jangan sampai salah memahami kebenaran tentang Yesus sebagai Raja.
Kembali ke bab 19, sekarang silahkan ke ayat 39. Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu." Jawab Yesus, "Kalau mereka diam, batu-batu ini akan berteriak." Apa nggak bingung nanti ya? Bapak Ibu pernah mendengar batu berteriak? Enggak pernah. Eh, Beberapa tahun yang lalu bukan batu berteriak ya, tapi pasir berbisik kan. Tahu apa enggak? Itu di Bromo itu pasir berbisik. Kalau batu berteriak belum tahu. Nah, kita hanya tahu ini batu pasir berbisik. Apa arti ucapan Yesus ini? Kamu mau mencegah orang ini diam? Itu tidak akan bisa terjadi. Dan aku memang membiarkan mereka melakukan itu semua. Jangan halangi orang-orang ini berteriak. Jangan menghalangi orang-orang ini mengiringi aku dan menyerukan ucapan itu. Tapi Bapak Ibu lihat ayat 41. Ketika telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Rupanya Yesus menghentikan keledai, memandang ke kota Yerusalem, nangis, lalu berkata, 42, "Alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Namun sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang waktunya ketika musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan mengimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk yang ada padamu, dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat ketika Allah datang untuk melawat engkau. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, Yesus menangis dan kemudian melihat akan tiba saatnya Yerusalem akan rata dengan tanah. Kenapa itu terjadi? Ayat 42. Karena Yerusalem tidak tahu apa yang diperlukan untuk damai sejahtera mereka. Mereka sudah menolak rajanya. Nah, kalimatnya begitu saja ya. Yerusalem sudah menolak rajanya. Karena sudah menolak rajanya, maka Yerusalem akan runtuh. Bapak Ibu pakai hitungan sederhana ya. Yesus wafat ini kita bicara ala kadarnya ya, tidak bicara detail. Yesus wafat tahun 33 gitu ya. Tahun 70 Masehi, tahun 70 Masehi, Roma di bawah pimpinan Titus mengepung Yerusalem. Kemudian meruntuhkan kota ini, kemudian ya menjual, menawan, membuang penduduknya. Dan sejak itu Yerusalem tidak boleh ditinggali lagi oleh orang-orang Yahudi. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus ini benar terjadi tahun 70 Masehi. Nah, kemudian ayat 45. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir para pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, "Rumahku akan menjadi rumah doa, namun kamu menjadikannya sarang penyamun." Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini sudah repot-repot mendirikan gereja dan percaya bahwa Allah hadir dalam gereja,
Bapak Ibu sembahyang sungguh-sungguh di situ, lalu ada yang mengatakan ini sarang penyamun, ini bukan rumah Tuhan. Itu yang akan bereaksi pertama siapa? Yang mendirikan gereja akan tersinggung, pemimpin gerejanya juga di situ akan tersinggung. Nah, yang terjadi di Bait Allah sepertinya akan lebih besar lagi ketersinggungannya. Kenapa? Nah, saya nggak perlu tersinggung gereja saya disebut begitu. Wong nggak benar. Tetapi yang terjadi dengan Bait Allah, ini beneran. Rumahku akan disebut rumah doa. Bait Allah itu rumah doa, tempat orang datang bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Gitu. Tetapi orang-orang ini sudah membuat Bait Allah menjadi sarang penyamun. Tunggu, Bapak Ibu, kita belum melihat siapa yang tersinggung ya. 47 sekarang. Tiap-tiap hari ia mengajar dalam Bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa itu berusaha membinasakan dia. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu perhatikan kelompok ini ya. Imam kepala, ahli Taurat, para pemuka Yahudi. 3 kelompok ini tersinggung level 10 kan kepada Yesus. Tersinggung kenapa? Yesus mengusir para pedagang. Loh, para pedagangnya nggak tersinggung, yang tersinggung kok para pemuka. Yang tersinggung kok kenapa kok para pemukanya? Sampai mereka mau membunuh Yesus. Sekali lagi kalau sudah sampai mau membunuh berarti tersinggungnya sudah level 10 kan? Kenapa mereka tersinggung? Ya, mereka itu berarti penyamunnya. Mengapa mereka disebut penyamun? Tunggu. Kalau penyamun itu mikirin Tuhan apa enggak? Orang penyamun. Siapa yang mau sharing? Yang sharing. Siapa mau sharing? Ngerampok itu tekniknya gimana? Orang yang merampok akan memikirkan di mana ada harta. Kemudian perampok akan memikirkan bagaimana caranya mendapatkan harta itu. Dan ketika harta itu bisa didapatkan, ya harta itu untuk diri mereka sendiri. Bait Allah itu tempat orang bertemu dengan Tuhan. Tetapi para pemuka Yahudi ini melihat Bait Allah sebagai tempat untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kekayaan. Nah, itu poinnya. Mereka memperlakukan Bait Allah bukan sebagai tempat untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi melihat Bait Allah sebagai tempat untuk mendapatkan kekayaan. Lebih dari itu, perampok mendapatkan kekayaan dengan memaksa, dengan mengancam. Para pemuka Yahudi memang tidak memaksa seperti perampok. Tetapi sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan begini. Di dekat Bukit Zaitun itu di zaman Yesus, menurut catatan sejarah, sudah ada pasar hewan untuk melayani para peziarah yang datang dari tempat yang jauh, ya, menyediakan hewan kurban. Jadi yang datang dari jauh tinggal bawa uang, pergi ke pasar hewan itu, bawa ke Bait Allah, nah itu untuk keperluan kurban. Kalau orang-orang ini, pedagang ini bisa berjualan di Bait Allah, yang ngasih izin siapa? Ya mereka, para pemuka Yahudi. Jadi para pemuka Yahudi, ya kalau orang tahu di Bait Allah sudah disediakan hewan kurbannya, gitu ya. Ya kan nggak perlu ke pasar hewan yang lain, cukup ke Bait Allah. Dan itu berarti kan menyalahgunakan kewenangan mereka atas Bait Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan lagi ayat 47. Ini alasan mereka membunuh Yesus. 48, mereka ingin membunuh Yesus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya.
Mereka tidak tahu bagaimana caranya membunuh Yesus. Kenapa? Seluruh bangsa itu terpikat kepadanya dan ingin mendengarkannya. Nah, kemudian sekarang kita lihat bab 20. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah, lihat, imam kepala, ahli Taurat, tua-tua ke situ. Lalu mereka bertanya, ayat 2, katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, atau siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Mengapa kamu sampai berani mengusir para pedagang yang berjualan di Bait Allah? Mereka berjualan atas izin kami. Kamilah yang punya wewenang atas Bait Allah. Kenapa kamu mengusir mereka? Kuasa apa yang kamu miliki sampai kamu berani melakukan itu? Nah, Yesus tidak langsung menjawab. 30 ayat 3. Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu. Katakan, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Namun jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu karena mereka yakin Yohanes adalah seorang nabi. Lihat, pertanyaan Yesus ternyata mengerikan ini ya. Mau jawab iya ya salah, mau jawab enggak juga salah. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Coba berani bilang, wow, baptisan Yohanes itu cuma dari manusia. Siap-siap mereka harus menghadapi kemarahan orang banyak. Tapi kalau mengatakan baptisan Yohanes itu dari surga, nyatanya mereka tidak datang untuk dibaptis. Nah, lihat. Lalu mereka menjawab, ayat 7, bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Yesus kemudian berkata, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jadi Yesus menolak untuk memberikan jawaban tentang kuasa yang dimilikinya untuk mengusir para pedagang. Kemudian ayat 9. Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seseorang membuka kebun anggur. Kemudian ia menyewakannya kepada petani-petani, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Ketika sudah hampir tiba musimnya, ia mengutus seorang hamba kepada petani-petani itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tunggu, Bapak Ibu, paham maksudnya kan? Perhatikan perumpamaannya, baca harafiah perumpamaannya. Ada orang yang punya kebun anggur. Kebun itu kemudian disewakan kepada petani-petani. Nah, di musim panen, pemilik kebun anggur itu punya hak yang menjadi bagiannya. Dia pemilik tanah, dia pemilik kebun. Memang tidak menggarap. Nah, yang menggarap itu mengurus tanaman anggur sampai panen, dan kemudian pemilik kebun punya hak. Ya, nah kemudian ini pemilik kebun anggur menyuruh seorang hamba untuk ya mendapatkan bagiannya. Tapi 10 petani-petani itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Ayat 11. Hamba lain disuruh, tapi nasibnya sama. Dipukul, dipermalukan, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. 12. Hamba yang ketiga mengalami nasib yang sama. Pemilik kebun anggur tidak mendapatkan bagiannya karena para petani penggarap itu menolak untuk memberikannya. Nah, kemudian tuan pemilik kebun anggur berpikir lebih lanjut. Apa ayat 13 yang harus kuperbuat? Nah, kesimpulan yang akan dia lakukan, aku akan mengutus anakku yang kekasih. Mungkin ia akan mereka segani. Pikirnya begitu.
nggak enak, segan kena kepada anak pemilik kebun anggur, karena anak pemilik kebun anggur itu ahli waris, pemilik juga kalau begitu. Maka pemilik kebun anggur, wah nanti mereka akan segan. Tapi tidak. Ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia. Petani melemparkan anak pemilik kebun anggur keluar kebun dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan pemilik, akan dilakukan tuan kepada kebun anggur itu terhadap mereka? 16. Ia akan datang membinasakan petani-petani itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Namun Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti dari yang tertulis ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Setiap orang yang jatuh ke atas batu itu akan hancur, dan siapa yang ditimpa batu itu akan remuk. Yesus bicara dengan cerita. Nah sekarang Bapak Ibu, orang Farisi, ahli Taurat dan imam kepala tadi masih ada di situ ya, belum pergi. 19. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mencari jalan untuk menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkan dengan perumpamaan itu. Tapi mereka takut kepada orang banyak. Nah, jadi ini ahli Taurat, imam kepala itu kan pemuka agama Yahudi, pemuka orang Yahudi. Mereka dalam perumpamaan Yesus itu diumpamakan sebagai petani penggarap. Kalau petani penggarapnya itu mengumpamakan para pemuka Yahudi, kebun anggurnya mengumpamakan siapa? Kebun anggur mengumpamakan umat Allah, orang Israel. Kemudian pemilik kebun anggur itu Tuhan. Hamba-hamba yang diutus itu adalah para nabi. Para nabi di perjanjian lama yang diutus Tuhan untuk keperluan umatnya dibunuh oleh para pemuka Yahudi. Nah, anak pemilik kebun anggur siapa? Nah, itu Yesus. Penggarap kebun anggur membunuh anak pemilik kebun anggur. Nah, Bapak Ibu, ayat 19. Kalau para pemuka Yahudi tadi berusaha menangkap untuk membunuh Yesus, berarti mereka sedang melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan ini tadi. Nah, mereka lihat ya, mereka marah. Dan kemudian mereka balik dulu Bapak Ibu ke 19:47-48 ya. 19:47-48. Para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus ya. Tapi dikatakan nggak ngerti bagaimana caranya. Nah sekarang mereka menemukan salah satu cara. Silahkan ke ayat 20, ayat 20. Ini cara yang mau mereka lakukan sebenarnya. Ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Yesus ada di bait Allah kan? Kemudian lihat, mereka mengutus kepadanya mata-mata yang berpura-pura seperti orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dalam perkataannya dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa gubernur. Gubernur ini adalah wakil kaisar untuk wilayah Yudea. Nah, orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini. Pertanyaannya apa? Ayat 22. Yang ayat 21 itu rayuan, jebakan.
Nah, jeratnya itu ada di sini sebenarnya. Apakah kita diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Namun Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu. Nah, jeratnya di mana, liciknya di mana? Ini gantian sekarang, mereka membuat pertanyaan yang membuat Yesus nggak bisa jawab sebenarnya. Kalau mengatakan boleh bayar pajak kepada kaisar, itu artinya Yesus harus dihadapkan kepada orang-orang Yahudi nasionalis. Orang-orang Yahudi yang melawan Roma. Yesus tidak setia kepada bangsanya sendiri, malah nyuruh orang bayar pajak, gitu ya. Tapi kalau Yesus mengatakan jangan bayar pajak kepada kaisar, nah itu tinggal laporkan ke gubernur, selesai. Para prajurit utusan gubernur akan menangkap Yesus dengan tuduhan yang jelas. Yesus melawan penguasa. Yesus menggerakkan orang untuk menolak membayar pajak. Salah satu bentuk pemberontakan orang Yahudi terhadap Roma di zaman itu dilakukan dengan menolak bayar pajak. Menolak bayar pajak itu bisa jadi hanya dengan tidak membayar, tapi bisa juga dengan membunuh pemungut pajak. Kemudian di ayat 24, Yesus yang tahu mereka berniat licik, nggak mau menjawab. Pilihannya A atau B, nggak mau. Tunjukkan kepada aku 1 dinar, gambar dan nama siapa yang ada padanya. Jawab mereka, gambar dan nama kaisar. Lalu Yesus berkata di ayat 25, kalau begitu berikanlah milik kaisar kepada kaisar dan milik Allah kepada Allah. Ini kalimat yang sering kali dibahas dan dibacakan tanggal 17 Agustus. Tapi saya nggak ngomongin 17 Agustus. Ini kan ngomongnya orang Yahudi yang dijajah oleh Roma, kaisar. Dan Yesus, ingat lagi, sedang dalam situasi akan dijerat. Nah, ucapan Yesus ini berarti begini, apa yang menjadi hak kaisar berikan. Tapi ingat ya, kaisar juga manusia yang punya juga kewajiban kepada Allah. Kaisar juga punya tanggung jawab untuk memberikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Nah, mereka gagal tidak bisa menjerat Yesus. Nah, kemudian sekarang kita ke bab 22. Lihat ayat 2. 22 ayat 2. Para pemuka Yahudi tadi masih mencari jalan ya. Imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan bagaimana dapat membunuh Yesus. Mereka belum menemukan jalan karena usaha dengan menjerat Yesus dengan pertanyaan gagal. Lalu mereka mikir lagi gimana caranya membunuh Yesus. Ketika mereka sedang memikirkan itu, lihat, Yudas datang kepada mereka. Ayat 4. Yudas pergi kepada imam kepala pengawal bait Allah. Tujuannya untuk apa? Menyerahkan Yesus kepada mereka. Dan Yudas melakukan itu, ayat 3, itu setelah dan karena iblis masuk ke dalam diri Yudas. Ingat waktu Yesus dicobai, pencobaan gagal, iblis nunggu saat yang, kalau di terjemahan yang lama dipakai menunggu saat yang baik, gitu kan ya. Tapi kalau di terjemahan yang baru, Mobil itu aku mulai mobil anak papi bukan belum pulang, nggak ada mobil. Oh, kamu lihat sekarang. bab 4, Aku lihat rumah ayat meja 4. gelap, jadi aku pulang. Kalian lihat meja. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, yang meninggalkan dia
sampai tiba saat yang baik. Nah, saat yang baik itu tiba ya ketika Yudas punya niat untuk mengkhianati Yesus. Nah, kemudian lihat Bapak Ibu di 22 ayat 5. Mereka gembira dan sepakat memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sepengetahuan orang banyak. Jadi buat iblis ini saat yang baik. Kemudian untuk para pemuka Yahudi, mereka tidak menemukan cara untuk membunuh Yesus. Nah, sekarang mereka seperti mendapatkan jalan untuk membunuh Yesus tanpa sepengetahuan orang banyak. Nah, apa yang kemudian dilakukan Yudas? Bapak Ibu lihat, malam itu di hari raya Paskah, Yesus mengadakan jamuan Paskah, dan sesudah itu Bapak Ibu lihat ke 22:39. 22:39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat sekarang ke ayat 47. Yudas dan orang-orang yang diutus untuk menangkap Yesus datang. Yudas tahu. Begini Bapak Ibu, ini kan perayaan Paskah. Ketika orang Yahudi merayakan Paskah di zaman itu ya, orang harus pergi ke Yerusalem. Perayaan Paskah di zaman itu hanya boleh dilakukan di dalam kota Yerusalem. Makanya Yesus Paskahnya di dalam kota, selesai makan Paskah keluar kota. Dan Yerusalem pada waktu itu luar biasa banyak orang. Ramai sekali. Nah, Yesus itu kan repot kalau harus sewa hotel untuk berapa? 13 orang, plus ibu-ibu kan banyak yang ikut. Perempuan-perempuan pada ngikut. Enggak, ini bendaharanya kayak gini lagi gitu ya. Bendaharanya malah pergi pada para pemuka Yahudi. Nah, yang dilakukan oleh Yesus rupanya, Yesus dan murid-muridnya nginepnya di Bukit Zaitun. Lalu ada para perempuan, Bapak Ibu, yang ikut Yesus dari Galilea. Jangan lupa itu. Maria Magdalena itu bukan orang Yudea, dia orang Galilea. Jadi ada perempuan-perempuan yang ikut ke Yerusalem. Para perempuan yang ngurus jenazah Yesus itu orang-orang Galilea semua. Mereka nginapnya rupanya di dalam kota. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat Yesus itu ditangkap di Bukit Zaitun ini. Yudas tidak kesulitan untuk untuk menemui Yesus. Kenapa? Oh, Yudas bagian dari murid Yesus, tahu kebiasaan Yesus, tahu malam-malam ketika Yesus pergi ke Bait Allah untuk merayakan Paskah, nginapnya di mana. Jadi Yudas ya membawa orang-orang itu untuk menangkap Yesus. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Kalau ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, silahkan. Ya, Mas baik. Seto, Terima mau kasih. nanya dong. Baik. Silakan Ibu Lisa, langsung saja. Iya, saya tadi baca yang bab 22 yang ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nah ini, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kalau boleh saya tanya, itu bisa diartikan sebagai apa ya? Itu karena saya pernah ikut yang seminar kain kafan Yesus. Di situ dikatakan kalau di ayat itu
perumpamannya seperti Yesus terkena serangan jantung pertama kali ya. Itu sih Mas Seto. Terima kasih. Em, Kalau Ibu menggunakan kata diartikan, itu berarti saya punya arti dan saya pasang arti itu di teks. Itu yang kita tidak akan lakukan. Tapi kemudian Bapak Ibu silahkan membaca saja apa yang tertulis dan kemudian berusaha untuk memahami apa yang ditulis itu. Nah sekarang kalau Bapak Ibu membaca ayat 44, maksudnya menjadi seperti titik-titik darah, itu ya. Jadi peluh Yesus itu berubah menjadi darah atau keringat Yesus, peluh Yesus itu bertetesan. Bertetesan itu seperti darah. Jadi proses menetesnya. Sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk melihat kalimat yang serupa sehingga kalau dibaca itu ya perlu klarifikasi. Silahkan ke Markus bab 1. Markus bab 1 ayat 10. Markus bab 1 ayat 10. Ini teks yang biasa saja kan? Roh yang melihat seperti burung merpati turun ke atasnya. Dalam pembacaan yang biasa kita dengar mungkin dari kecil, nah dari kecil kita membacanya atau kita dipengaruhi Injil Lukas sebenarnya. Coba sekarang Bapak Ibu saya baca begini. Dan roh seperti ini. Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi kalau kemudian bandingkan dengan dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Beda atau sama? Berbeda. beda. Yang pertama, roh wujudnya bentuknya seperti Burung merpati. merpati. Tapi pertanyaan saya dari lama, kenapa Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati? Karena merpati tak pernah ingkar janji. Nggak nyambung. Merpati itu tulus, gimana binatang bisa tulus? Enggak. Jawabannya ini. Yang seperti merpati itu gerak turunnya roh. Turunnya. Pernah ngeliat burung merpati yang apa namanya? Melesat begitu? Pernah ngeliat burung merpati yang melesat atau enggak? Nah, ini bapak-bapak yang dulu sampai sekarang main burung merpati. Bukan terbang pelan-pelan, bukan itu. Roh merpati yang melesat. Jadi yang dibandingkan itu adalah melesatnya merpati. Seperti itulah gerak roh. Dua pembacaan ya. Sekarang kembali ke Injil Lukas. Gimana kita harus memahami? Keringat berubah menjadi darah. Kenapa? Kok dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Itu yang biasa kita pahami kan begitu. Jadi dari pori-pori lalu keluar titik-titik darah gitu. Tapi kemudian bisa juga dipahami begini.
peluh Yesus itu bercucuran atau menetes seperti darah menetes. Sekarang begini maksudnya, kalau Bapak Ibu harus memikirkan bagaimana air ini keringat ya menjadi darah, wah iya itu pasti sesuatu yang istimewa. Tapi itu gambaran yang pertama, pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, sekarang begini, Bapak Ibu pernah nggak berdoa sampai berkeringat? Pernah berdoa sampai berkeringat apa enggak? Enggak, Berdoa sampai berkeringat ya, bukan kepanasan sampai berkeringat. enggak berdoa sambil menangis. Nah, berdoa sambil menangis ya. Ini berdoa sampai berkeringat. Bapak Ibu, Yesus ini berdoa di Getsemani. Doanya outdoor ya. Doanya outdoor ini di Getsemani kok. Kemudian Bapak Ibu perhatikan bulan Paskah itu Maret April. Maret April di Israel itu dingin, hangat, panas. Hangat. Masih dingin, Pak. Masuk spring. Bapak Ibu juga bisa mengingat ketika Petrus itu ikut berdiam itu loh. Silahkan membayangkan berdoa malam outdoor udara dingin Yesus berkeringat dan keringatnya bercucuran ngalir. Bapak Ibu ingat-ingat kapan Bapak Ibu pernah berkeringat, keringatnya itu netes kayak darah. Ini Tuhan Yesus mengalami situasi yang bisa dikatakan berat. Pada saat kita Situasi yang ketakutan ya. takut yang level Iya, berapa pada Bu, saat kita kalau ketakutan. sampai keringetan itu? Level 10. Level 10 Level ya. 10. Takut harus menghadapi kematian. Nah, kita memahaminya seperti itu. Sekali lagi kalau saya mengatakan menjelaskan ini, saya menggunakan lihat memahami apa yang tertulis. Satu kalimat ternyata bisa dibaca dengan cara yang berbeda. Saya bandingkan dengan Markus. Pembacaan yang pertama, keringat berubah jadi darah. Pembacaan yang saya usulkan, berkeringat dan keringatnya bercucuran, netes terus seperti darah menetes. Dan Bapak Ibu nggak pernah kan ketemu ini darah keluar dari pori-pori seperti keringat? Malah enggak. Malam itu Yesus berdoa di luar cuaca dingin dan keringetan sampai mengucur keringatnya. Begitu membacanya. Ya, Ibu Lisa, apakah sudah jelas? Ya, Pak. Terima kasih. Ya, Baik. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin diperjelas? Sip, Mau, Pak. dipersilakan. Mau, Pak. Oke, baik. Ya, silakan Ibu Leni. Makasih. Pak, maaf tadi kan Injil Lukas menunjukkan Yesus tidak bersalah 3 kali. Yang 2 kali Pilatus yang mengatakan tidak bersalah. Terus yang 1 kali prajurit ya Pak ya? 3 kali Pilatus, 1 kali kepala pasukan. Oh, 3 kali Pilatus, 1 Ya, habis ini kali kita lihat. Ya. kepala pasukan ya. Ya. Makasih Pak. Iya, Bu. Silakan Pak Rifki ya, Pak Rifki silakan. Iya, malam Pak Seto. Malam, Pak. Pak, saya tertarik yang tadi itu Bapak mengatakan Yesus dari Galilea sampai sudah mau masuk Yerusalem jalan kaki. Tetapi begitu Yerusalem hanya tinggal sejengkal lagi naik keledai. Tapi Bapak belum terusin Pak, insight apa yang ada di situ. Belum diteruskan. Nah, Itu aja tolong sih, Pak. lihat keledainya. Lihat keledainya ya. Dan perhatikan keledainya. Keledainya bagaimana tadi spesifikasinya? Sebentar. Spesifikasi keledainya. Masih kecil. Keledainya muda. Kecil, kasihan lah. Dibilangin. Keledainya masih muda, belum Keledai pernah muda. ditunggangi. Itu ya. Betul. Iya. Nah, kemudian ketika Yesus naik keledai, lalu murid-muridnya kok langsung berpikir, ini raja kita, gitu loh.
Murid-murid Yesus itu tahu, orang Yahudi pada umumnya tahu mereka sedang menantikan Mesias. Dan salah satu ciri kalau Raja Mesias datang, nggak naik kuda, tapi naik keledai. Sekarang silakan membuka kitab Zakaria bab 9 ayat 9 dan 10. Zakaria bab 9. Zakaria bab 9 ayat 9 dan 10. Oh iya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Terus, Aku akan melenyapkan kereta dari Efraim dan kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. ya, ini orang-orang Yahudi pada tahu teks itu. Kalau Raja Mesias datang, nggak akan naik kuda, tapi akan naik keledai. Nah, Bapak Ibu, murid-murid Yesus kan sudah mengikuti Yesus sekian lama. Tahu siapa Yesus, tahu kekuasaan yang dimilikinya. Sekarang masuk Yerusalem naik keledai. Ini mempertegas, berarti benar Yesus Raja kita. Nah, yang mereka pikirkan, ini Yesus tinggal menggerakkan orang-orang Yahudi lawan para prajurit Roma, lalu habis itu Roma dikalahkan, Yesus akan jadi raja. Nah, mereka nunggu nubuat Zakaria itu mau dikerjakan oleh Yesus. Itu maksudnya mengapa orang-orang Yahudi yakin betul kalau Yesus Mesias. Tapi yang kemudian terjadi, pemahaman Yesus sebagai Mesias di antara orang Yahudi dengan Yesus ada perbedaan pemahaman yang sangat serius. Begitu, Pak, maksudnya. Iya, Pak. Tapi di catatan kakinya biasanya suka timbul, ini nggak timbul ya Pak ya. 19 ayat 30 lari ke Zakaria gitu ya. Tadi saya cari nggak ada ternyata. Oh, nggak ditulis ya. Atau saya punya kebetulan yang baru sih nih. PB2. Nggak ada emang, Pak. Ya, terima kasih Pak Seto. Ya, sama-sama, Pak. Catat sendiri jadinya. Iya. Iya. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Sepertinya tidak ada, Pak Seto. Sudah jelas. Jelas ya. Ya. Baik, sekarang ini kita lihat Yesus yang sudah dibawa ke rumah imam besar. Nah, imam besar di zaman itu ya, itu mengetuai Mahkamah Agama Yahudi. Mahkamah Agama Yahudi itu isinya atau anggotanya 70 orang. Nah, ketuanya itu imam besar. Anggota Mahkamah Agama itu ada ini golongan imam kepala tadi ya. Kemudian ada ahli Taurat, kemudian ada pemuka Yahudi itu, sesepuh Yahudi. Ahli Taurat bisa dikatakan jauh di atas para rabi ya. Nah, kemudian lihat ini masih malam ya, Yesus diambilnya kan malam. Ayat 63. Orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutup mukanya dan bertanya, "Bernubuatlah, siapa yang memukul engkau?"
muka Yesus ditutupi, terus Yesus dipukul, habis itu ditanya, "Yuk, siapa yang mukul kamu? Ayo bernubuat." Gitu. Nah, kemudian masih banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Orang percaya Yesus nabi, maka malam itu Yesus diolok-olok, disuruh bertindak seperti nabi yang bisa melihat tanpa menggunakan mata, yang bisa melihat apa yang terjadi di tempat lain atau di waktu yang lain. Kemudian 66. Setelah hari siang, sudah mulai terang, matahari sudah terbit maksudnya. Berkumpullah sidang tua-tua bangsa itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Terus kan kelompok yang muncul, tiga golongan ini. Lalu mereka menghadapkan Yesus ke mahkamah agama mereka. Pertanyaan tadi yang saya ajukan di awal. Apa tuduhan mereka ketika menangkap Yesus? Menghujat Tuhan. Coba, menghujatnya mana? Menghujatnya mana? Sekarang saya tanya. Mengusir para Menghujatnya. pedagang di Bait Allah. Jadi tuduhan resmi mengapa Yesus ditangkap untuk diadili? Nggak ada. Nggak ada kan? Kalau Pak Yesus itu mengusir para pedagang, itu tidak disebut sebagai kesalahan ya. Tidak disebut sebagai kesalahan. Kalau Yesus memang mengusir para pedagang dan itu salah, ya Yesus tinggal ditangkap saja. Tapi kan nggak ditangkap. Yang ada mereka mau membunuh Yesus. Dan mereka berpikir bagaimana cara membunuh Yesus. Tuduhan baru muncul dalam sidang. Jadi harusnya orang melakukan kesalahan, dituduh melakukan kesalahan, ditangkap, kemudian dihakimi di sidang, lalu dihukumkan. Prosesnya kan harusnya begitu. Yang terjadi dengan Yesus, ditangkap, dihadapkan ke sidang, baru dicarikan tuduhan. Nah, kemudian sekarang gini aja, kita lanjut dulu. Ayat 67. Mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka, katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri yang mengatakan bahwa akulah Dia." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya." Jadi, yang menyebutnya ya, membuat Yesus dipersalahkan, dituduh, diadili, itu bukan karena Yesus mengusir para pedagang kan? Tapi karena Yesus dituduh ini mengaku sebagai anak Allah. Tapi perhatikan, tuduhan itu baru munculnya di sidang sebelumnya, nggak ada tuduhan-tuduhan begitu. Seandainya Yesus sudah dikenal, diketahui mengaku sebagai anak Allah, tinggal tangkap, adili, hukum. Dan ini bukan sesuatu yang salah, karena Yesus sudah menghujat. Tapi dari awal kita lihat, Yesus mengusir para pedagang, lalu 3 kelompok pemimpin Yahudi tersinggung, marah, dan mau membunuh Yesus. Mereka memikirkan cara untuk membunuh Yesus. Enggak nemu caranya. Mereka baru mendapatkan cara setelah Yudas datang, kemudian menyerahkan Yesus diam-diam. Yesus dihadapkan ke mahkamah agama, baru di situ disampaikan tuduhan yang selama ini enggak ada.
Pertanyaannya itu, coba perhatikan, kalau engkau adalah Mesias, katakan kepada kami. Lalu Yesus menjawab, kalau aku ngomong kamu nggak percaya, kalau aku nanya kamu juga akan jawab. Lanjut, Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kemudian, kalau begitu engkau ini anak Allah. Bapak Ibu, ini ada sesuatu yang rumit sebenarnya. Rumitnya begini, apa kaitannya Mesias dengan anak Allah? Dan apa kaitannya dengan duduk di sebelah kanan? Mesias, anak Allah, duduk di sebelah kanan. Tambah lagi ada anak manusia di sini. Kan kumpul macam-macam kan? Coba lihat ayat 67. Mesias kan? Kemudian ayat 69. Anak manusia. Terus duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 70. Anak Allah. Semua ini ngumpul semua di situ. Itu tadi yang saya bilang agak rumit memahaminya. Tetapi Bapak Ibu, yang rumit ini kita cari keterangan di Mazmur 2. Mazmur 2. Lihat ke ayat 6. Mazmur 2 ya. Bacanya mulai dari ayat 5. Lalu ia berkata kepada mereka dalam murkanya, dan dalam kobaran amarahnya ia menggemparkan mereka. Terus, ini Tuhan bicara ya. Akulah yang melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku melantik rajaku. Jadi, ini Tuhan bicara. Kemudian, dia yang melantik rajanya. Nah, raja yang dipilih oleh Allah itu sama dengan Mesias. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, ayat 7. Aku mau memberitahukan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, sekarang raja yang dilantik Tuhan itu yang bicara. Jadi dia bercerita, Tuhan bicara kepadaku, engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Jadi dari sini kita lihat, raja yang dilantik Tuhan itu Mesias. Raja yang dilantik oleh Tuhan itu dinyatakan sebagai anak. Jadi ini Bapak Ibu kaitan antara Mesias dengan anak Allah. Dari Mazmur ini lalu kita tahu gelar anak Allah itu digunakan untuk menyebut Mesias. Raja yang diurapi, raja yang dipilih oleh Tuhan. Yesus itu Mesias. Yesus itu Mesias. Karena itu Bapak Ibu, karena Yesus mengaku sebagai Mesias, lihat para pemuka Yahudi tadi mengatakan, engkau, kalau begitu, engkau ini anak Allah.
Begitu kaitannya. Karena Yesus mengaku sebagai Mesias, para pemuka Yahudi langsung ambil kesimpulan, oh, kalau begitu kamu anak Allah. Kesimpulan ini diambil dari kitab Mazmur bab 2 ayat 7 tadi. Ya. Kemudian sekarang masih di kitab Mazmur, kita lihat yang duduk di sebelah kanan. Bapak Ibu silahkan ke Mazmur 110. Mazmur 110. Bapak Ibu lihat aja di ayat 1. Langsung tahu. Udah ketemu Mazmur 110 ayat 1? Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kanan. Firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Bapak Ibu lihat ya, Yesus diadili saja masih ngutip Mazmur ya. Nah, sekarang begini, duduk di sebelah kanan itu menunjukkan orang ini pribadi yang sangat terhormat, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kalau kita membaca Mazmur 110 ini, lalu mendengarkan ucapan Yesus, lalu Tuanku ini adalah pribadi yang dipanggil Tuanku oleh Daud. Daud nulis Mazmur ini lalu menyebut Tuanku. Dan kemudian Yesus mengatakan, ya, nanti di diskusi lain ya, Tuanku itu adalah Yesus. Yang disebut Tuanku oleh Daud itu Yesus. Maka kita menemukan sekarang Yesus ditanya, kamu Mesias? Yesus mengatakan, aku anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Gitu. Aku pribadi yang dipercaya oleh Allah untuk berkuasa atas kerajaan surga. Para pemuka Yahudi mengambil simpulan Yesus anak Allah karena mendengar bahwa Yesus membenarkan kalau dia adalah Mesias. Lalu ini dianggap sebagai hujat. Ini kesalahannya karena mengaku sebagai anak Allah, kemudian mengaku sebagai pribadi yang akan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini hujat. Dan hujat, kesalahan ini dilakukan di depan 70 orang, ya, 71 orang. Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri. Loh, perhatikan Bapak Ibu, kembali ke Lukas bab 22 atau 71 tadi. Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Enggak perlu periksa saksi. Kenapa? Yesus menghujat di depan 71 orang. Nah, kalau Bapak Ibu membuka kitab Ulangan bab 19, kesaksian bisa diterima kalau diberikan oleh 2 orang saksi. Dan saksi akan diperiksa satu demi satu. Nah, ini Yesus menghujat Allah di depan 71 orang anggota mahkamah agama. Nggak perlu saksi lagi kan? Nggak perlu lagi. Mereka sudah jelas menyimpulkan Yesus salah. Kemudian sekarang kita ke Lukas 23 ayat 1. Seluruh sidang itu bangkit dan membawa Yesus menghadap Pilatus.
Mereka mulai menuduh dia, katanya, kami mendapati orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa dialah Mesias, Raja. Bapak Ibu, tolong perhatikan tuduhan terhadap Yesus waktu di Mahkamah Agama yang membuat ini Yesus dikatakan nggak perlu saksi lagi. Lihat ayat 70. Lihat ayat 70, itu tuduhan terhadap Yesus di Mahkamah Agama. Sekarang 23 ayat 2. Tuduhan pemuka Yahudi terhadap Yesus di hadapan Pilatus. Berbeda atau sama? Berbeda. Beda. Apa bedanya? Kalau yang di hadapan Pilatus dibilangnya menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Ya. Lalu tuduhan itu di Mahkamah Agama nggak ada. Iya. Kemudian sekarang, kalau di bab 23 ayat 2 tadi, tuduhan yang lain, tuduhan yang ketiga ya. 1, menyesatkan. 2, melarang membayar pajak. Kemudian 3, mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Sama-sama urusannya Mesias ya. Mengatakan Yesus Raja di depan Pilatus. Tapi kemudian lihat, Mesias yang di ayat 67 tadi oleh pemuka Yahudi menjadi anak Allah dan ini hujat. Sama-sama Mesias, tapi di mahkamah ini menjadi hujatan. Di di hadapan Pilatus ini jadi tuduhan politis. Kenapa kok begitu? Kenapa kok begitu? Yang mereka tuju itu kan membunuh Yesus kan? Ketika Yesus dituduh menghujat Allah, maka tuduhan itu sepadan dengan hukuman mati. Nah, sekarang begini dulu, Bapak Ibu, beri tanda yang ini ya, beri tanda yang Lukas bab 23-nya, Bapak Ibu silahkan ke Imamat bab 24. Ini malam ini kita nggak banyak membuka teks lain, tapi ini kita mulai buka teks lain. Imamat 24. Sudah ketemu? Imamat 24? Dah. Lihat ayat 16. Siapa yang mengucap nama Tuhan, pastilah dia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel. Pasti. Bila ia mengucap nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Ya, yang tidak tertulis di dalam Injil Lukas tadi adalah soal Yesus yang menghujat dan dihukum mati. Itu tidak eksplisit diucapkan. Tapi mereka menyimpulkan Yesus mengaku sebagai anak Allah. Itu hujat. Dan hujat itu harusnya dijatuhi hukuman mati. Perhatikan Bapak Ibu, hukuman matinya dilakukan dengan cara bagaimana? Yang Dilontari batu. Dilontari dengan batu. Bapak Ibu silahkan membayangkan. Ini yang biasanya kita ingat, orang disuruh berdiri begitu saja lalu dilempari batu gitu kan. Tapi tekniknya bisa jadi berbeda. Separuh badan ditanam di tanah, kemudian nih badan ke atas, dari kepala sampai pinggang dilempari dengan batu. Bapak Ibu begini ya, batu itu tingkat kekerasannya kan beda-beda kan ya.
batu yang kita temukan di Pulau Jawa digunakan untuk membuat candi, dibandingkan dengan batu yang digunakan untuk membangun bait Allah yang ada di Israel, itu tingkat kekerasannya lain. Lebih keras batu di sana. Kita dilempari batu di sini aja sakit, apalagi batu yang di sana itu lebih berat, lebih lebih padat gitu. Tapi kemudian kenapa kok Yesus disalib bukan dilempari dengan batu? Nah, Bapak Ibu, rupanya yang terjadi di zaman Yesus ya, di zaman Stefanus sudah berbeda. Orang Yahudi tidak diberi kuasa untuk melakukan eksekusi, tidak diperkenankan, tidak diizinkan oleh penguasa Romawi untuk menjatuhkan hukuman mati dan mengeksekusi. Gitu. Orang yang menghujat Allah itu hukumannya hukuman mati, harusnya dilempari dengan batu. Mereka tidak melakukan itu. Tapi kemudian mereka membawanya kepada Pilatus, tapi tuduhannya berubah. Tuduhannya berubah. Targetnya sama, Yesus dihukum mati. Nah, lihat, melarang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian mengaku sebagai raja. Ini subversif, ini pemberontakan. Bapak Ibu, dalam urusan militer, pemberontakan, pengkhianatan, itu kan hukumannya hukuman mati kan. Dan target mereka itu supaya Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Nah, karena itulah Bapak Ibu, mereka mengubah tuduhan. Kalau Yesus dibawa kepada Pilatus dan tuduhannya adalah Yesus menghujat Allah, Pilatus nggak mau ngurusin kayak gitu. Pilatus adalah orang yang ditunjuk oleh kaisar untuk menjadi wali negeri, orang yang paling bertanggung jawab untuk wilayah Yudea. Dan ini urusan militer. Pilatus kalau bisa sampai diangkat menjadi wali negeri, berarti orang yang punya karir militer bagus ya. Nah, kemudian sekarang ayat 23, Lukas 23 ayat 3. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tunggu dulu. Ini Pilatus kok cepat sekali memeriksanya. Sederhana saja Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu itu orang yang senang, suka, atau bahkan bekerja, hobinya berantem, gitu ya. Itu dalam waktu singkat, Bapak Ibu akan ketika berhadapan dengan lawan, dalam waktu singkat Bapak Ibu akan tahu kekuatan pukulan orang ini seberapa, teknik yang digunakan, teknik apa. Kalau Bapak Ibu itu adalah seorang guru, untuk mengenali murid dalam satu kelas, mana yang punya sikap seperti ini, mana yang punya sikap seperti ini, Bapak Ibu bisa kan? Apalagi yang punya pengalaman lama jadi guru. Ngeliat wajah muridnya aja, ngeliat cara muridnya ngomong saja, jangan-jangan udah tahu. Anak ini cerdas, anak ini cerdasnya di bagian pintar di bagian apa, sudah tahu. Wah, yang anak ini belajarnya harus lebih serius yang ini. Itu kan berbeda. Bapak Ibu nggak nanya orang tuanya, tapi Bapak Ibu yang guru tahu. Kalau Bapak Ibu itu jualan, jaga toko gitu ya, bisa membedakan, punya perasaan nggak ketika ada orang datang, ini cuma mau lihat-lihat, ini kayak ini mau beli beneran. Saya tidak bicara benar apa salah, saya tidak bicara mengatakan kalau begini pasti enggak begitu. Tapi yang jaga toko, apalagi toko pakaian gitu, ini cuma ngeliat-lihat. Yang ini biasanya cuma iseng. Wah, yang ini katrok malahan. Kan bisa ada omongan begitu dalam hati, tapi nggak berani nggak ngomong. Punya rasa seperti itu, bisa jadi. Pilatus itu orang yang punya pengalaman lama di militer sampai punya
jabatan tinggi, wakil kaisar untuk Yudea. Sudah berapa pemberontak yang dia hadapi. Sudah beberapa pemberontakan yang dia tumpas. Ketemu dengan satu orang di sini, orang Yahudi menghadapkan Yesus kepada Pilatus. Tuduhannya ini pemberontak. Pilatus melihat saja, sudah tahu ini pasti bukan pemberontak kok kayak gini. Nah, kemudian Pilatus kan nanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawaban pemberontak ini aneh. Engkau sendiri mengatakannya. Itu bukan model jawaban yang biasanya diucapkan oleh pemberontak sungguhan gitu. Sehingga Pilatus kemudian mengatakan, enggak, saya tidak menemukan ada yang salah dengan orang ini. Kemudian lihat 5. Namun mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh tanah Yahudi, mulai dari Galilea sampai ke sini. Nih, mengada-ngada kan alasannya. Nah, kemudian yang diperhatikan Pilatus itu Galilea. Ketika Pilatus mendengar itu, ia menanyakan apakah orang itu seorang Galilea. Karena ketika ia tahu bahwa Yesus adalah seorang dari wilayah Herodes, dikirimnya dia menghadap Herodes yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Bapak Ibu, Herodes yang ini beda dengan Herodes yang berkuasa di zaman ketika Yesus lahir. Herodes yang berkuasa waktu Yesus lahir itu berkuasa atas seluruh Palestina, Idumea dan sekitarnya. Dan kemudian disebutnya Herodes Agung. Nah, setelah Herodes Agung mati, wilayah kekuasaannya dibagi-bagi. Wilayah selatan, wilayah Yudea, Idumea itu ya. Wilayah Yudea diserahkan kepada anaknya yang bernama Arkelaus. Ini yang didengar oleh Pak Yusuf ketika mau pulang dari Mesir. Tapi Arkelaus itu kejam, orang Yahudi protes, dan kemudian Arkelaus dibuang ke Galia. Sejak itu Yudea menjadi wilayah yang langsung di bawah kekuasaan kaisar. Wakil kaisar ditempatkan di situ. Nah, Pontius Pilatus ada di situ sebagai wakil kaisar. Nah, kemudian wilayah utara, wilayah Galilea itu ya, Samaria, Galilea itu diserahkan kepada anak dari Herodes Agung yang bernama Antipas. Jadi Herodes yang dimaksudkan di sini ini tadi, ini adalah Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung yang berkuasa di wilayah ini Galilea gitu. Maka ketika Pilatus mendengar, ini orang Galilea, wah ini pas, Herodes sedang ada di Yerusalem. Nah kemudian Pilatus menyuruh supaya Yesus dibawa kepada Herodes. Nah ini Herodes ini raja yang sudah sering mendengar tentang Yesus. Ayat 8, 23 ayat 8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia dan berharap melihat Yesus mengadakan suatu tanda mukjizat. Dikiranya Yesus itu tukang sulap atau tukang sihir gitu itu. Sudah lama mendengar Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, membuat ini roti jadi banyak. Wah ini mumpung ketemu. Lalu dia minta supaya Yesus buat mukjizat. Nah, Yesus tidak mau. 9, ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam kepala ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Herodes nggak bingung itu.
Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran padanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Jadi Herodes nggak ambil putusan apa-apa tentang Yesus. Disuruh buat mukjizat nggak mau, ditanya diam. Ya udah, kemudian dikembalikan kepada Pilatus. Terus ayat 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam kepala dan pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka. Pilatus lagi ya. Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Nah, itu kan targetnya orang Yahudi. Yesus dihukum mati. Lalu Yesus dituduh macam-macam. Pilatus memeriksanya, enggak terbukti semua tuduhan. Kesimpulan Pilatus, Yesus tidak bisa dijatuhi hukuman mati. Yesus tidak melakukan kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Untuk menyenangkan orang Yahudi. Ayat 16. Aku akan mencambuk dia, lalu melepaskannya. 18. Namun mereka berteriak bersama-sama, enyahkan dia, lepaskan Barabas bagi kami. Barabas ini dijebloskan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Namun mereka berteriak membalasnya, salibkan dia, salibkan dia. Nah, lihat Barabas. Kalau para pemuka Yahudi minta supaya Barabas dilepaskan, padahal Barabas itu adalah pemberontak terlibat dalam berbagai pembunuhan, para pemuka Yahudi mau menimbulkan kesan kepada Pilatus bahwa Yesus lebih berbahaya daripada Barabas. Barabas itu pemberontak, Barabas itu sudah melakukan banyak pembunuhan. Lepaskan dia, salibkan Yesus. Oh, orang Yahudi mau memberi kesan Yesus lebih berbahaya daripada Barabas. Tapi ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya. Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. 3 kan? 3 kali. Ini yang ketiga. Yang kedua itu ayat 14. Yang pertama itu ayat 4. 14, 22. 3 kali Pilatus mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. 23. Namun dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan-teriakan itu. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Bapak Ibu begini, ada satu pertanyaan yang ya perlu kita perhatikan. Kenapa kok Pilatus, wakil Roma, wakil Kaisar untuk Yudea, itu bisa kalah sama teriakan orang Yahudi itu? Jawaban yang saya temukan dari pertanyaan ini adalah kasus Arkelaus, anak Herodes yang berkuasa di Yudea, itu diturunkan dari jabatan karena laporan, karena komplain orang Yahudi.
raja ini, anak Herodes Agung ini kejam sekali kepada kami. Gitu. Lalu Roma mencopot Arkelaus. Nah, kita bisa mengatakan gini kalau pakai bahasa sekarang ya. Lobbynya orang Yahudi, para pemuka Yahudi kepada Kaisar, luar biasa kalau begitu. Nah, Pilatus paham itu. Ketika orang Yahudi menjadi marah kepada Pilatus, tidak disebut marah ya, tapi teriak-teriak begini, dan dikatakan mereka menang. Pilatus menuruti kemauan mereka. Dugaan atau salah satu kemungkinan jawaban adalah ingat peristiwa Arkelaus. Nah, lihat ayat 25. Ia melepaskan orang yang dijebloskan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkannya kepada kemauan mereka. Jadi maksudnya Barabas dibebaskan, Yesus dijatuhi hukuman mati, Yesus disalibkan. Nah, hukuman salib, Bapak Ibu, untuk orang Roma itu hukuman ya yang memberikan efek teror. Menghukum mati orang dengan hukuman salib itu artinya menggantung orang itu di palang, bisa dipaku, bisa diikat kaki dan tangannya. Tapi orang yang dijatuhi hukuman salib itu akan dibiarkan tergantung di salib sampai mati, bahkan sampai membusuk atau sebelum busuk. Kalau ada burung-burung pemakan bangkai datang, biarkan saja dagingnya dimakan burung pemakan bangkai. Kemudian kebiasaan ini, Bapak Ibu bisa lihat ini loh. Bapak Ibu dulu nonton film Spartacus apa enggak? Walaupun ada edisi barunya. Kalau Bapak Ibu mengingat film Spartacus, itu selalu contoh yang saya pakai untuk penyalipan karena pemberontakan. Dulu kelas berapa Bu nonton film Spartacus? Yang bintang filmnya kan bapaknya Michael Douglas itu. Kirk Douglas. Tahun berapa nggak tahu saya. Tapi anaknya saja sudah kakek-kakek, apalagi bapaknya kan. Nah, Spartacus, budak memberontak. Budak memberontak. Ketika pemberontakan berhasil dipadamkan, nih pasukan Roma nanya, mana Spartacus? Semua satu-satu ngaku, aku Spartacus, aku Spartacus, aku Spartacus. Semua disalib. Disalib di sepanjang jalan menuju Roma. Jadi, kalau menghujat Allah, hukumannya kan lempari batu. Pemberontak, hukumannya salib. Yesus dianggap sebagai pemberontak oleh orang Yahudi, dituduh sebagai pemberontak. Kalau yang menghukum orang Yahudi, Yesus dilempari batu kayak Stefanus. Kalau yang menghukum Roma, nah ini hukumannya salib ini. Nah kemudian berikutnya lagi, saya sampaikan tadi, salib itu memberikan efek teror. Maksudnya, ada tulisannya kan? Kalau misalnya ada orang yang memberontak, lalu disalib, ditulis di atas kepalanya, ini pemberontak. Itu kan sama dengan mengatakan, hati-hati jangan sampai kamu berlaku sebagai pemberontak kepada Roma. Melawan Roma, memberontak Roma, ini akibatnya. Kamu akan digantung di salib kayak gini. Nah, kemudian berikutnya. Ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu ke atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang
mengikuti dia, termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab, lihat, akan tiba masanya orang akan berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab, ini ada peribahasa sulit, jika orang berbuat demikian dengan kayu basah, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Waktu SD dulu ada peribahasa ini apa enggak? Kayu basah, kayu kering, gitu. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Yesus, perhatikan ini kayak perarakan gitu ya. Yesus ada di depan, di belakangnya ada Simon yang mikul salib. Kemudian ayat 27, banyak orang mengikuti Yesus. Yesus mau dibawa ke Bukit Tengkorak untuk disalibkan. Begini, lihat Simon dulu. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan. Siapa mereka ini? Ini agak repot soalnya. Kalau membaca ayat sebelumnya, mereka itu orang Yahudi. Tapi yang seperti ini nggak nyambung. Karena ya orang Yahudi nggak bisa berlaku seperti di ayat 26. Begini, Bapak Ibu, pasukan Roma itu kan Roma berkuasa di banyak negeri, dan kemudian kalau prajurit Roma itu sedang mengadakan perjalanan, mereka punya kuasa. Mereka diperbolehkan menyuruh penduduk setempat untuk memikul perlengkapan perang mereka. Itu ada hukumnya, namanya Lex Anggeria. Jadi hukum yang memperbolehkan orang Yahudi untuk menyuruh orang-orang setempat untuk membawakan perbekalan perlengkapan mereka. Tuhan Yesus pernah juga mengutip yang seperti ini. Kalau ada orang yang memaksa kamu berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Itu urusannya dengan Lex Anggeria. Nggak ada orang yang senang, nggak ada orang yang dengan rela hati memikul perlengkapan pasukan Roma. Nggak mau. Jadi harus dipaksa. Nah, apa yang terjadi dengan Simon? Ini ngikuti Lex Anggeria itu tadi. Prajurit Roma itu yang ditugaskan untuk menyalibkan Yesus. Mereka menyuruh Simon untuk memikul salib Yesus. Lalu dalam perjalanan itu, lihat, ada perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapi Yesus. Kemudian, Yesus malah bicara kepada mereka, jangan menangisi aku, tangisi dirimu sendiri, dan tangisi anak-anakmu. Bapak Ibu, seringkali orang membacanya hanya sampai di ayat ini kan. Dan kemudian mengambil simpulan, jangan nangisi aku itu loh mikul salib, disalib untuk menghapus dosa-dosamu. Tapi kalau kita membaca teks ini, Bapak Ibu lihat, yang harus diperhatikan oleh para perempuan, tangisi dirimu sendiri. Kenapa? Sebab 29 ya, akan tiba masanya orang akan berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan susu yang tidak pernah menyusui. Terus orang akan bicara, teriak kepada gunung-gunung, nung gitu ya manggilnya ya. Runtuhlah menimpa kami. Terus teriak, bukit, timbuni kami.
akan tiba masanya, orang pilih mati, akan tiba masanya, tidak punya anak itu akan lebih menggembirakan. Dan akan sebaliknya, punya anak di masa itu akan sangat mengerikan. Kenapa? Lihat ayat 31. Jika orang berbuat demikian dengan kayu basah, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Kayu basahnya itu adalah Yesus. Ya. Orang berbuat demikian, orangnya itu adalah Roma. Yesus tidak berlaku salah. Pilatus sudah membuktikan Yesus tidak bersalah. 3 kali Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah. Yesus yang tidak bersalah saja diperlakukan oleh Roma dengan cara seperti ini, disalibkan. Bagaimana dengan kayu kering? Orang-orang Yahudi yang suatu saat nanti akan berontak beneran kepada Roma. Apa yang akan terjadi? Nah, situasi akan mengerikan. Prajurit pasukan Roma akan mengepung Yerusalem sampai kota itu kelaparan. Pasukan Roma akan menghancurkan tembok kota Yerusalem. Kemudian prajuritnya akan masuk ke dalam kota, membunuh banyak orang, dan kemudian membuang mereka yang masih hidup. Bayangkan Bapak Ibu dalam situasi pengepungan, ada ibu-ibu yang punya anak bayi. Bayangkan ketika ini Yerusalem dikepung, musuh kemudian masuk ke dalam kota, membunuh siapa saja yang mereka mau. Dan setelah selesai, mereka membuang orang-orang yang ada di situ. Perhatikan dalam situasi yang seperti ini. Ibu-ibu yang punya anak akan seperti apa keadaan. Itu yang dimaksudkan pada dalam situasi seperti ini, mempunyai anak akan sangat mengerikan. Karena harus berhadapan dengan prajurit, yang kejam ya, harus berhadapan dengan pembuangan, harus berhadapan dengan penawanan. Bisa jadi mereka akan dijual. Kebayang nggak Bapak Ibu? Punya anak masih kecil dijual. Dirampas terus dijual maksudnya, bukan ibunya jual. Anaknya dirampas prajurit, kumpulkan terus dijualin gitu. Ibu-ibu akan mengalami kesedihan di masa seperti itu. Itu yang dimaksudkan dengan ucapan Yesus, tangisi dirimu sendiri, jangan tangisi aku. Aku yang nggak salah aja diperlakukan Roma kayak gini. Kalau nanti ya orang Yahudi berontak, mereka akan memperlakukan kalian jauh lebih berat daripada yang aku alami gitu. Nah, begitu maksud ucapan Yesus itu. Nah, kemudian 32 digiring juga 2 orang lain, 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Kita tidak ketemu sebelumnya ya dengan 2 penjahat ini. Kita juga tidak dikasih tahu ini temannya Barabas atau bukan. Nggak ada keterangan apa-apa. Tapi 2 orang penjahat ini yang di pertemuan yang lalu kita diskusikan berkaitan dengan ini dosa, kedekatan, dan perhatian Yesus tentang orang-orang berdosa. Bapak Ibu, sampai di sini dulu diskusi kita. Kita masih ya akan lanjutkan di pertemuan yang berikut. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini kami telah belajar tentang apa yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan kami ketika Tuhan memasuki Yerusalem untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Raja kami, penyelamat kami. Bapa, kami telah melihat bagaimana Yesus menunjukkan apa yang Kau kehendaki kepada orang-orang yang berlaku tidak benar di hadapan. Dan karena Yesus sudah menunjukkan hal seperti itu,
Dia harus menanggung konsekuensi, mengalami kebencian dari orang-orang yang tersinggung ketika kesalahannya ditunjukkan. Bapa yang Maha Kasih, bantulah kami agar kami senantiasa memperhatikan kehendak-Mu, agar kami senantiasa memperhatikan perilaku, tutur kata, dan sikap kami, memperhatikan mana yang benar, mana yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah kami agar kami menjadi tempat dan sarana kehadiran-Mu, dan dapat menjadi sarana juga untuk membawa kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada orang-orang yang Kau pertemukan dengan kami sepanjang hidup kami. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon kepada-Mu, bantulah kami untuk berlaku benar di hadapan-Mu dalam setiap situasi yang kami hadapi. Jangan sampai ada hal-hal yang mendorong, menggerakkan kami dan menjadi alasan bagi kami untuk melakukan yang jahat, untuk melakukan yang tidak benar. Kami mohon kepada-Mu Bapa, bantulah saudara-saudara kami yang menjadi korban fitnah, yang berlaku benar tetapi dipersalahkan. Bantulah saudara-saudara kami yang diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan jahat oleh orang lain, walaupun tidak melakukan yang salah. Temanilah saudara-saudara kami yang mengalami hal seperti itu, Bapa. Dan kami juga mohon segera bebaskan saudara-saudara kami yang mengalami situasi seperti itu, agar mereka pun dapat menikmati keadilan dan melihat bagaimana Engkau mengasihi mereka dan bersikap adil kepada orang-orang yang telah berlaku jahat kepada orang-orang benar. Bapa, kami percayakan doa dan permohonan kami ini melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.